Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 58 bagian kedua. Sayyid Rashid Ridho dalam tafsirnya menyaksikan bahwa waktu itu turun ayat. Meskipun Umar mengatakan bahwa baru kali itulah dia mendengar Rasulullah membacanya. Sebab ketika Rasulullah telah wafat, lalu Abu Bakar membaca ayat 144 dari surah Ali Imran yang menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul Allah, yang Rasul-Rasul yang dahulu darinya sudah meninggal. Pada saat itu Umar mengatakan bahwa seakan-akan pada hari itulah baru dia mendengar ayat itu. Sebab itu pengakuan Umar yang demikian tidaklah berarti bahwa ayat itu baru turun di hari itu karena Umar baru waktu itu mendengarnya. Memang sampai kepada zaman kita sekarang ini, satu ayat Allah yang dibaca pada satu kejadian yang bertepatan, kita merasa seakan-akan ayat itu baru turun pada waktu itu. Lantaran itu tidaklah jadi soal apakah ayat ini turun di dalam Ka'bah ketika Rasulullah menyerahkan kunci kepada Utsman bin Tolhah atau telah lama turun sebelumnya, tetapi dibaca Nabi kembali pada waktu itu. Yang penting kita perhatikan ialah isi ayat, karena isi ayat ini yang dimulai dengan kata sesungguhnya Allah memerintahkan. Sebagaimana ahli tafsir Abu Su'ud mengatakan bahwa di sini terdapat 3 kalimat. Pertama, kalimat sesungguhnya yang menunjukkan bahwa ini adalah peringatan sungguh-sungguh. Kedua, dengan menyebut nama Allah sebagai sumber hukum yang wajib dijalankan. Ketiga, kata memerintahkan. Yang ketiga kalimat ini meminta perhatian kita yang khusus, yaitu supaya amanah ditunaikan, dipenuhi kepada ahlinya, jangan amanah dipandang enteng. Dalam kejadian ini kita menampakkan bahwa dengan perbuatan beliau mulanya mengambil kunci dari Utsman bin Tolhah, jelas sekali bahwa beliau telah memakai kekuasaannya sebagai penakluk. Beliau mempunyai hak penuh sebagai penakluk yang berkuasa meminta kunci itu. Tidak ada satu hukum pun, baik dahulu maupun sekarang, yang dapat membantah hak Nabi yang telah menaklukkan Mekah meminta kunci Ka'bah dari tangan pemegangnya. Itulah tanda kemenangan. Setelah selesai beliau membuka kunci pintu Ka'bah dan membuka serta membersihkan dan menutupnya kembali. Datang Ali bin Abi Thalib memohonkan kunci itu. Riwayat Ibnu Abbas yang meminta kunci itu ialah Abbas bin Abdul Muthalib. Tetapi tidak ada permohonan itu yang beliau kabulkan. Malahan kunci itu beliau serahkan kembali kepada Utsman bin Tolhah dengan mengucapkan ayat, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Untuk mengetahui betapa besar jiwa Rasulullah, betapa dia sebagai seorang nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, hendaklah kita ketahui latar belakang ajaran tentang sikoyah, yaitu memberi minum orang haji, dan hijabah, yaitu memegang kunci Ka'bah. Sejak dari nenek moyangnya Nabi Ibrahim, penduduk Mekah menjadi penjaga Ka'bah yang diakui haknya oleh seluruh kalibah Arab. Suatu masa datanglah kaum Azad dari Yaman, merampas sekalian kekuasaan pengawalan itu sehingga lepaslah dari tangan penduduknya yang berasal dari keturunan Ibrahim dan Ismail. Mereka rampas kekuasaannya memegang kunci itu. Adapun yang tinggal di Mekah dari keturunan Adnan, keturunan Ibrahim itu ialah Fir bin Malik. Fir inilah yang bernama Quraisy dan dari dialah diambil nama keturunan itu. Semua orang tahu waktu itu bahwa dialah yang berhak menjadi pengawal Ka'bah, tetapi tidak ada yang dapat melawan.
seorang keturunan Quraisy yang bernama Qusay, sampai membuang dirinya untuk menyusun kekuatan di negeri Quda'ah. Setelah dia kuat dan berpengaruh, kembali dia pun pulang. Keturunan Azad yang pernah memegang kekuasaan itu diambilnya menjadi menantu, namanya Abu Habsyam. Dari dialah Qusay meminta seluruh kekuasaannya kembali. Qusay inilah yang menyusun segala adat istiadat Quraisy dalam mengawal dan memuliakan Ka'bah. Dia yang mendirikan Darun Nadwah untuk tempat berkumpul musyawarah seluruh kepala suku dan perut pecahan Quraisy. Dia yang memegang bendera peperangan yang bernama Al-Liwa yang dikibarkan bila terjadi perang antar suku. Dia pula yang memegang hijabah, yaitu sebagai juru kunci dari Ka'bah. Dia memegang sikoyah, yaitu menyediakan minuman buat orang yang datang haji. Kalau kekurangan belanja, suku-suku yang lain membantu. Setelah Qusay meninggal, dia digantikan oleh putranya Abdi Manaf. Karena di antara bersaudara, dialah yang terkemuka. Oleh Abdi Manaf, karena wasiat ayahnya, dibaginya kekuasaan itu dengan abangnya yang bernama Abdiddar. Abdi Manaf meninggalkan 4 putra, yaitu Hashim, Abdi Syam, Abdul Muthalib, dan Naufal. Rupanya di antara anak-anak Abdi Manaf yang 4 ini timbullah perlombaan merebut pengaruh dan kekuasaan dengan anak Abdiddar, sehingga nyaris terjadi pertumpahan darah. Sebab keempat anak Abdi Manaf ingin menguasai semua. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai penyokong. Syukurlah hal ini dapat dicampuri oleh orang tua-tua yang ada pada masa itu, sehingga dapat dicari perdamaian, yaitu yang memegang bendera Al-Liwa dan menyelenggarakan balairung tempat rapat atau Darun Nadwah, dan juru kunci Ka'bah atau hijabah diserahkan kepada Bani Abdiddar. Adapun untuk memberi minum orang haji atau sikoyah, makan minum dan jaminan-jaminan lain selama orang haji ada di Mekah, rifaqdah, diberikan kepada anak-anak Abdi Manaf. Kedua belah pihak menerima. Oleh keempat anak Abdi Manaf diserahkanlah mengurus keduanya. Mengurus keduanya ini kepada seorang di antara mereka yang paling terkemuka, yaitu Hashim. Dan Hashim inilah ayah dari Abdul Muthalib. Dapatlah dipahami jika Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim atau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim ingin sekali agar anak kunci Ka'bah itu diserahkan ke tangan mereka, agar hijabah dan sikoyah terkumpul kembali ke tangan Bani Hashim bin Abdi Manaf. Banyak atau sedikit, niscaya mereka mengharapkan kemenangan Muhammad Rasulullah SAW adalah kemenangan juga bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tetapi Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan Rasul yang menjadi rahmat buat seluruh alam dan memimpin buat seluruh bangsa. Bukan saja Arab dan bukan saja Bani Hashim. Beliau memanggil Utsman bin Talhah dan beliau serahkan kunci itu kembali, seraya menyebut ayat Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan Utsman adalah keturunan dari Abdiddar.